Tanggal 14 Januari 2021, Indonesia dan Taiwan gagal melakukan pertemuan. Nasib calon PMI tujuan Taiwan masih belum jelas hingga kini. Dan mengenai penempatan PMI yang zero cost alias gratis, jikalau dalam 6 bulan ke depan tidak berhasil, Bapak Benny Ramdhani mengatakan ia siap mengundurkan diri dari Kepala BP2MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada beberapa berita guys, diantaranya adalah mengenai nasib calon PMI ya, masih belum ada kejelasan, khususnya yang tujuan Taiwan, karena kemarin antara Taiwan dan Indonesia gagal melakukan pertemuan. Setelah itu hari ini BP2MI juga melakukan siaran pers, yaitu pembahasan tentang zero cost. Di sini saya juga mau menyampaikan mengenai PMI Hong Kong yang meninggal dunia kemarin guys, yang terjatuh dari lantai atas ya saat membersihkan jendela rumah majikan. Setelah ditelusuri ternyata almarhumah atas nama Restiani binti Sanen, PMI asal Cilacap, Jawa Tengah. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, seorang PMI yang bekerja di Hong Kong kemarin pada tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 9:56 pagi waktu Hong Kong, PMI yang berusia 37-an tahun tersebut jatuh saat sedang mengelap kaca balkoni atau jendela apartemen majikannya di kawasan Blok A, King Fahd Garden, Tin Hau Temple, North Point, dan dinyatakan telah meninggal dunia. Kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Restiani, pahlawan devisa. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi keikhlasan, ketabahan, dan juga kesabaran. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya guys, seharusnya kemarin pada tanggal 14 Januari 2021 itu pihak Indonesia dan juga pihak Taiwan seharusnya mengadakan rapat yang kedua kalinya melanjutkan pembahasan tentang kebijakan pemerintah Indonesia, di mana rapat sebelumnya yaitu pada bulan Desember lalu. Ya, jadi teman-teman, tanggal 14 Januari itu ya seharusnya Indonesia dan Taiwan melakukan pembahasan tentang kebijakan pemerintah dari Indonesia, yaitu mengenai pembebasan biaya penempatan untuk TKI di negara penempatan, di mana semua biaya itu dibebankan kepada jasa pengguna atau majikan dan juga pemerintah Indonesia. Namun acara tersebut gagal lantaran tanggal 13-nya tiba-tiba pihak Taiwan menerima pemberitahuan dari Indonesia bahwa rapat akan diundur atau ditunda. Jadi pihak Indonesia yang meminta konferensi tersebut ditunda, dan apa itu alasannya juga tidak dijelaskan dengan terinci. So, mengenai penempatan PMI yang gratis zero cost ini antara Indonesia dan Taiwan belum mencapai kesepakatan akhir, dan kapan Taiwan dibukanya kembali juga belum ada kepastian. Taiwan menutup pintu masuk bagi PMI dikarenakan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia masih tinggi, sedangkan Indonesia pun kemarin pada tanggal 7 Januari juga melakukan atau mengeluarkan kebijakan penghentian sementara pengiriman pekerja migran ke Taiwan dan juga ke Jepang. Buat teman-teman CPMI yang masih di Indonesia ya, yang mungkin masih di PT yang menunggu keberangkatan, ini benar-benar harus sabar dan banyak berdoa guys. Semoga keadaan pulih kembali, stabil kembali, sehingga proses kembali lancar. Hari ini 15 Januari 2021 BP2MI melaksanakan siaran pers di mana pembahasan tentang penempatan PMI secara zero cost. Sebenarnya mengenai zero cost atau penempatan PMI secara gratis ini dimulai pada tanggal 15 Januari hari ini, namun
akan ditunda hingga 6 bulan ke depan, yaitu 15 Juli 2021. Sehingga sampai 6 bulan ke depan guys, sehingga bulan Juli ya, untuk penempatan PMI masih sama, belum gratis, masih ada potongan. Dan untuk bulan Juli ke depan kita lihat aja bagaimana nanti. Hari ini Bapak Benny Ramdhani mengatakan dengan tegas bahwa Perkabadan mengenai zero cost ini harus tetap dijalankan. Dan bahkan Bapak Benny ini juga mengatakan dia siap mengundurkan diri jika dia tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan target, yaitu mulai bulan Juli mendatang. Berikut ini mari kita simak siaran pers hari ini yang disampaikan oleh Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang untuk rekan-rekan pers yang sudah berada di aula BP2MI dan juga rekan-rekan pers yang mengikuti secara virtual, termasuk seluruh jajaran UPT BP2MI se-Indonesia yang juga mengikuti secara virtual. Izinkan saya sebagai Kepala BP2MI hari ini, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, menyampaikan konferensi pers terkait perpanjangan masa transisi peraturan BP2MI nomor 09/2020 sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, BP2MI telah menetapkan peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu peraturan Badan nomor 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia untuk 10 jenis pekerjaan. 2. Bahwa peraturan badan yang menurut kami progresif dan revolusioner yang membebaskan 10 jabatan tersebut dengan masa transisi 6 bulan sejatinya efektif mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 atau tepatnya hari ini. Jadi kalau terhitung sejak tanggal perbadan ditandatangani 15 Agustus 2020, maka pemberlakuannya harusnya pada hari ini. 3. Bahwa perbadan nomor 09/2020 sesungguhnya, ini penting untuk disampaikan, ditegaskan kembali, merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI dan bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan perlindungan kepada PMI dan keluarga. Sekaligus perbadan tersebut adalah sikap istiqomah, ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan BP2MI untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dimandatkan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Sekali lagi, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 18/2017 tegas berbunyi, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Karena mandat undang-undang tersebutlah sehingga kami saat itu mengeluarkan peraturan badan nomor 09/2020 tentang pembebasan biaya penempatan. 4. Bahwa dalam masa transisi selama 6 bulan, terhitung sejak 15 Agustus, perbadan 09 saya tanda tangani atau dikeluarkan oleh BP2MI, dalam persiapan implementasi perbadan yang harusnya dimulai pada hari ini, BP2MI telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ini penting juga disampaikan ke publik, ke teman-teman media. 1. BP2MI, saya langsung memimpin pertemuan, bahkan beberapa kali, dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya juga melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2, kami juga melakukan langkah-langkah menyebarluaskan informasi ke perwakilan-perwakilan Republik Indonesia. Misalnya di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu,
Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei. 3, kami juga menyusun petunjuk pelaksanaan pembebasan biaya penempatan dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, NGO bahkan kami libatkan, dan menetapkan juklak pembebasan biaya penempatan melalui keputusan Kepala Badan nomor 323 garis miring 2020 tanggal 21 Desember 2020. 4, kami juga mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan 1 Taiwan yang melibatkan Ministry of Labor Taiwan, 2 KDEI Taipei, 3 TETO, perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan BP2MI pada tanggal 23 Desember 2020. Kemudian kami juga melakukan pertemuan bilateral virtual dengan Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong, SAR, kemudian KJRI Hong Kong, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, Asosiasi Pemberi Kerja di Hong Kong, dan organisasi atau komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020. Artinya, menuju pelaksanaan yang harusnya dimulai hari ini tanggal 15 Januari 2021 tentang peraturan badan yang kami keluarkan tentang pembebasan biaya penempatan, kami BP2MI sudah melakukan langkah-langkah tadi yang menurut kami tentu ini adalah langkah-langkah yang sudah bisa sebenarnya dinyatakan cukup untuk peraturan badan pembebasan biaya penempatan itu berjalan. Kemudian juga kami sudah melakukan langkah-langkah menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui sistem komputerisasi P2MI yang meliputi mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, dan mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah membentuk tim penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan stakeholder. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah menyusun indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan agar calon pemberi kerja mengetahui secara persis, mengetahui secara pasti perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan. 5, bahwa penempatan masa transisi 6 bulan sebagaimana yang disampaikan tadi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI sebagaimana yang saya sampaikan tadi, fakta empirik di lapangan, sekali lagi, fakta empirik di lapangan, kami menemukan fakta yang tentu ini sangat menyakitkan bagi kami. Ini sangat menyakitkan bagi pekerja migran Indonesia. Kami menemukan fakta empirik di lapangan bahwa belum adanya kesiapan pemerintah daerah dalam hal politik anggaran dan menjalankan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang menjadi perintah Undang-Undang nomor 18 2017 pasal 40 dan 41. Ya. Saya ditanya oleh satu pihak beberapa waktu lalu, ada masalah apa sih Pak Kabadan jika Pemda belum mengalokasikan anggaran, jadi belum nampak politik anggaran dan itu bisa dipotret dari APBD mereka. Belum nampak juga program kegiatan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Jawaban saya sederhana, harusnya Pemda tidak boleh melihat hanya karena peraturan badan ini dikeluarkan tahun 2020. Misalnya ada anggapan, wah ini terlalu mepet, bagaimana politik anggaran kami alokasikan, bagaimana program kerja kami siapkan. Itu pandangan keliru dan salah. Kalau tidak ingin kami nyatakan itu cara-cara berkelit klasik. Karena sebetulnya Undang-Undang 18 sudah dikeluarkan sejak tahun 2017, artinya 4 tahun lalu. Di mana di sana ada perintah kepada pemerintah daerah di pasal 41, pasal 40 dan 41. Saya bacakan. Pasal 40 huruf A tegas mengatakan, pemerintah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab A. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi. Jelas, perintah penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi PMI
yang tentu diawali dengan politik anggaran yang harus ditetapkan melalui APBD oleh setiap Pemda, itu perintah sudah dikeluarkan oleh undang-undang sejak tahun 2017. Perbadan keluar tahun 2020. Pasal 41 huruf F tegas mengatakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon pekerja migran yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi. Sebetulnya, menurut kami, tidak ada alasan untuk pemerintah daerah sulit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Toh, undang-undang memberi ruang ketidakmampuan dalam hal-hal tertentu pemerintah daerah bisa ya memiliki jalan keluar dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang terakreditasi. Jadi kuncinya ini adalah political will sebetulnya dari pemerintah itu sendiri. Kecuali dalam hal fakta empirik yang menyedihkan bagi kita semua, BP2MI, saya sebagai kepala badan, tentu ingin mengucapkan terima kasih, hormat setinggi-tingginya. Dari 34 provinsi, baru pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar 7,9 miliar per tahun anggaran di APBD mereka untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran Indonesia. Walaupun angka ini tentu masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PMI yang berasal dari Jawa Timur, dan Jawa Timur dikenal sebagai kantong pekerja migran Indonesia. Tapi ini harus diapresiasi. Ini harus kita hormati, menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur memiliki empati, memiliki kepedulian melalui politik anggaran penyelenggaraan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi PMI. Sekali lagi terima kasih dan hormat khusus kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajaran beserta DPRD Jawa Timur. Keenam, bahwa dalam pertemuan rapat bersama BP2MI dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2 hari lalu, pada tanggal 13 Januari 2021, di ruangan rapat Menteri Ketenagakerjaan pada jam 19.00 hingga 21.00, kurang lebih 2 jam, BP2MI dalam rapat tersebut tetap secara tegas menyampaikan sikap yang tidak bergeser dari sikap semula di hadapan Menteri Ketenagakerjaan bahwa pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak boleh dibebankan kepada PMI dengan menawarkan opsi sebagai berikut dalam rapat tersebut. Pertama, saya langsung menyampaikan kepada Ibu Menteri, tidak boleh apapun kondisinya, dalam kondisi ketidaksiapan apapun pihak-pihak tertentu, biaya pendidikan yang kurang lebih 6 juta rupiah, plus di dalamnya adalah biaya sertifikasi, itu dibebankan kepada PMI. Tidak boleh. Ini adalah perintah undang-undang. Sehingga opsi yang saya tawarkan adalah, satu, negara melakukan intervensi, yaitu pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran. Kalau hitungannya dalam tahun 2021, karena ini masa pandemi COVID, kita akan menempatkan 50.000 PMI ke negara-negara penempatan, dan anggaran atau biaya pelatihan pendidikan bagi pekerja dan sertifikasi 6 juta per PMI, maka kurang lebih kebutuhannya hanya 300 miliar. Maka opsi yang saya tawarkan adalah intervensi negara. Pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar dari pemerintah pusat, CQ tentu adalah Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan ini adalah perintah undang-undang nomor 18 2017 di huruf O, ya, yang berbunyi, pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan, misalnya salah satunya. B, opsi yang kami tawarkan yang kedua adalah PMI mendapatkan biaya pelatihan melalui KUR perbankan pemerintah. Sekali lagi, KUR perbankan pemerintah. Kalau selama ini kan KUR-nya itu dimonopoli oleh koperasi simpan pinjam. Mereka meminjam uang 6% ya, ke bank pemerintah, setelah dipinjamkan kepada PMI untuk kebutuhan-kebutuhan tadi, salah satunya bunganya menjadi 21 hingga 27%. Ini praktek ijon dan rente. Nah, kebutuhan biaya
katakan sebesar 300 miliar jika tidak mampu disediakan oleh pemerintah pusat, CQ Kementerian Ketenagakerjaan, maka negara harus hadir melalui bantuan pembiayaan melalui kur perbankan, ya, di mana syaratnya PMI bisa meminjam langsung secara directly ke bank. Tidak boleh lagi melalui pihak ketiga atau koperasi simpan pinjam yang selama ini ya telah menjadi praktek ijon dan rente. Alhamdulillah ya, kita punya Permenko, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 15 2020, yang ini juga karena hasil komunikasi dan protes BP2MI, karena dulu PMI tidak bisa meminjam langsung, ya, kur dimonopoli oleh pihak ketiga yaitu koperasi simpan pinjam, akhirnya direspon. Sehingga keluarlah Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Di situ tercantum bahwa PMI bisa meminjam langsung uang ke bank. Jadi Permenko ini yang bisa dijadikan dasar hukum sebagai bentuk penyelamatan untuk menanggulangi, membiayai kebutuhan biaya pelatihan dan pendidikan bagi pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di negara-negara penempatan. 7. Dengan memperhatikan kondisionalitas tersebut, BP2MI pada hari ini, 15 Januari 2020, memutuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan, yang sebelumnya hanya berlaku 6 bulan terhitung tanggal 15 Januari 2021 hari ini, menjadi sampai dengan tanggal 15 Juli 2021. Perubahan di Perbadan nomor 09 ini ada di pasal 8. Jadi yang di pasal 8 tercantum transisinya 6 bulan, Agustus sejak saya tangani Perbadan hingga 15 Juli 2021, 15 Januari 2021 diperpanjang 6 bulan menjadi ya hingga atau sampai dengan Juli 2021. Tapi tentu dengan opsi tadi, dia tetap harus dikenakan biaya penempatan, tapi tidak boleh dibiayai oleh uang dari PMI, tapi intervensi negara. Ada 2 opsi tadi, negara menggelontorkan bantuan 300 miliar, jika tidak tersedia, maka bank pemerintah menyediakan kur yang sifatnya pinjaman langsung PMI kepada perbankan, tidak melalui pihak ketiga atau koperasi simpan pinjam. 8. Bahwa atas perpanjangan masa transisi implementasi peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan tersebut, yang tentu ini adalah keputusan yang sangat berat dan terpaksa kami ambil sebagai Kepala BP2MI dan lembaga, kami menyampaikan permohonan ampun sebesar-besarnya dan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja migran Indonesia di 10 sektor pekerjaan. Tapi kami akan yakinkan, kami akan tetap bahwa sikap kami BP2MI tetap bulat dan utuh dan tegak lurus untuk mewujudkannya. Jadi hanya perpanjangan, tidak akan bergeser sedikit pun. Ini garansi dan jaminan kami. 9, ini yang penting untuk semua rakyat Indonesia, semua pekerja migran Indonesia. Sikap saya sebagai Kepala BP2MI, ya, dalam masa transisi BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah sistematis untuk memastikan 15 Juli 2021 Perbadan 9 tentang pembebasan biaya penempatan bisa berjalan secara efektif. 2 hal yang akan kami lakukan. 1, kami akan melakukan sosialisasi secara masif ke Pemda-Pemda, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang menjadi kantong-kantong PMI. Sosialisasi ini diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama BP2MI dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri. 2, kami akan melakukan selama 6 bulan ini menuju 15 Juli 2021 pelaksanaan secara efektif peraturan badan tersebut, melakukan dialog bilateral dengan negara-negara penempatan, dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi MOU yang diterbitkan sebelumnya atau sesudah
Peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 ditetapkan. Saudara-saudara, ini penting untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, pekerja migran Indonesia, bahwa jika, sekali lagi, bahwa jika pada akhirnya, nanti 15 Juli ya, bahwa jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak bisa berjalan, karena ketidakseriusan dukungan kementerian lembaga lain, dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah yang menjadi kantong PMI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sekali lagi saya ulangi, jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak berjalan karena ketidakseriusan dukungan kementerian lembaga lain, dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah yang menjadi kantong PMI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sebagaimana perintah Undang-Undang 18 2017, karena adanya juga mungkin pihak-pihak yang lebih nyaman berkomplot dan menjadi antek para sindikat praktek ijon dan rente yang menyebabkan tidak terwujudnya pelaksanaan pembebasan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis jabatan pekerjaan terhitung nanti 15 Juli 2001, maka saya, Beni Ramdhani, telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Saya sampaikan, karena setiap pemimpin yang saya pahami harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya keputusan itu, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya. Saya dididik untuk setia kepada rakyat, setia kepada cita-cita negara, dan patuh kepada konstitusi dan undang-undang, serta perintah Presiden Republik Indonesia yang memberi mandat dan memerintahkan saya untuk bekerja sebagai Kepala BP2MI. Setiap pemimpin yang saya pahami tidak dilahirkan untuk berkompromi dengan segala praktek yang menindas, bahkan merampas cita-cita dan mimpi indah rakyatnya, kecuali mewujudkannya. Dan menurut saya, membebaskan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis jabatan pekerjaan adalah jalan untuk memerdekakan rakyat atau pekerja migran Indonesia dari jeratan praktek ijon dan rente yang selama ini sudah menjadi sindikasi kejahatan yang terorganisir dan sistematis. Saya selalu yakin jabatan itu milik Allah, dan setiap manusia tidak memiliki sedikit pun hak untuk menguasainya, jabatan itu, kecuali menjalankannya. Kekuasaan sebagaimana sejatinya sesuai kehendak Allah dan kehendak rakyat. Demikian penyampaian konferensi pers BP2MI pada kesempatan hari ini, hari Jumat 13 Januari 2020. Mudah-mudahan bisa diterima, sekalipun keputusan perpanjangan masa transisi ini adalah keputusan yang sangat berat ya, dan bahkan banget menyakitkan bagi kami. Tapi fakta-fakta lapangan sudah kami sampaikan. Sejarahlah yang akan mencatat suatu saat siapa pihak yang memberikan atau memiliki keberpihakan kepada pekerja migran Indonesia untuk dimerdekakan, dan siapa pihak yang selama ini tertawa, bernyanyi, dan riang gembira atas penderitaan pekerja migran Indonesia yang dijerat oleh praktek ijon dan rente yang telah begitu berlangsung lama di negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan kesempatan untuk beberapa kawan-kawan yang ada di tempat atau di gedung ini dan juga yang mengikuti secara virtual. Silakan. Assalamualaikum Bang. Teman ini Bang mau nanya 10 jenis yang pemberian tadi itu Bang. Seperti apa? Banyak. 10 jenis iya, apa aja Bang, jabatan pekerjaan yang kita bebaskan biaya penempatan. Tentu kita sudah memiliki kajian. 10 jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan yang selama ini rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, ya. Bahkan untuk para pelaut, sering ada kasus mereka yang jenazahnya dilarungkan atau mendapat kekerasan di atas kapal oleh bosnya, oleh majikannya yang tanpa bisa dideteksi ya oleh negara. Nah, sebetulnya pembebasan biaya penempatan ini adalah keberpihakan pada PMI yang rentan mengalami hal-hal tadi. Siapa saja? Mereka adalah yang disebut satu, pekerja rumah tangga. Kedua, mereka adalah pengasuh bayi. Ketiga adalah perawat lansia. Keempat, pekerja kebersihan taman.
kemudian juga ladang, yang bekerja di ladang atau perkebunan, dan mereka yang bekerja di laut lepas. Nah, Upaya dari BP2MI Bang untuk politik anggaran ke pemerintah daerah seperti apa Bang? Upaya dari BP2MI sendiri. Gimana? Nggak jelas. Untuk supaya pemerintah daerah mengeluarkan anggarannya untuk pelatihan-pelatihan itu, upaya dari BP2MI seperti apa Bang? Oh ya, jadi tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Misalnya ada diskusi, Pak kami nggak siap, atau gimana jika mereka tidak siap, ya kan? Karena perbadannya tahun 2020. Itu anggapan yang keliru. Karena undang-undang ini diterbitkan tahun 2017 dan perintah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi pekerja migran oleh pemerintah daerah artinya sudah diperintahkan sejak 4 tahun lalu oleh undang-undang. Sehingga apa yang akan kami lakukan tadi, satu, kami akan melakukan sosialisasi secara masif. Turun dalam skema kami, 23 provinsi yang menjadi kantong PMI akan kami datangi. Kami ingin bertemu dengan gubernur, kami bertemu dengan musbida, dan di sana juga kami minta gubernur untuk menghadirkan ya para bupati wali kota yang menjadi kantong PMI. Untuk membangun kesepahaman bahwa perintah undang-undang ini tidak ada tawar-menawar, kecuali harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan. Kedua, kalau bicara PMI, toh mereka adalah warga masyarakat dari provinsi maupun kabupaten kota. Ya kalau saya guyon beginilah, kan nggak fair. Kalau kepentingan pilkada, pemilu, suara-suara keluarga mereka dieksploitasi, dibutuhkan. Tapi urusan PMI selama ini alhamdulillah sudah ditangani pemerintah pusat, apa saja. Jika PMI ada masalah di luar negeri, siapa yang menangani? Pemerintah pusat melalui perwakilan. Jika mereka lari dari majikan perusahaan, ditampung di shelter milik KBRI, tanggung jawab Kemlu. Jika mereka ada masalah hukum, bahkan didampingi dan disiapkan pengacara atas pembiayaan pemerintah pusat. Jika mereka kembali ke Indonesia, tiketnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Tiba di tanah air, apakah yang sehat, apakah yang sakit, apakah yang sudah meninggal dalam bentuk jenazah, itu ditanggung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BP2MI. Pertanyaannya, pemerintah daerah ada di mana? Sehingga benar undang-undang ini memberikan mandat bahwa penyelenggaraan pendidikan pelatihan sebagai bentuk kehadiran negara, sharing pusat dan daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Programnya harus dilaksanakan, politik anggarannya harus ditetapkan. Sekali lagi tentu dalam hal ini saya bersyukur, hormat dan terima kasih kepada Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur dan pemerintah daerah beserta DPR yang telah berani ya mengambil keputusan politik anggaran dengan mengalokasikan 7,9 miliar ya untuk tahun ini. Sosialisasi pasti kami lakukan. Kedua, kami akan bicara dengan perbankan pemerintah untuk mereka ya menyiapkan alokasi anggaran kur di mana PMI meminjam langsung dan tidak boleh memberi ruang adanya pihak ketiga koperasi simpan pinjam. Pak, setelah dijabarkan tadi bahwa perpanjangan transisi selama 6 bulan ini berarti masalahnya ada di internal Indonesia atau ada masalah lain seperti request dari negara-negara penempatan bahwa untuk mau dilakukan transisi selama 6 bulan ke depan? Ya, perpanjangan transisi, fakta empirik yang kami temukan adalah pemerintah daerah yang belum siap terkait politik anggaran, dan itu bisa nampak di potret dari APBD ya di tahun sebelumnya. Atau kita akan lihat di tahun mendatang untuk 2002 ya, sehingga 6 bulan ini adalah waktu yang kami anggap cukup untuk sosialisasi. Kalau pemerintah atau negara penempatan kecenderungannya tidak pada masalah-masalah prinsip. Toh penempatan selama ini mereka juga sudah membiayai melalui agensi. Tiket pesawat, pulang pergi, kemudian juga biaya paspor, biaya visa, itu kan sudah berjalan selama ini sebetulnya. Nah, bagaimana kondisi kita, biaya pelatihan pendidikan yang tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI tapi Pemda. Ini problem yang sangat serius. Izin Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan gitu ya Pak, sebetulnya dari hasil dialog mungkin sudah ada dialog dengan pihak pemerintah daerah sendiri, apa mungkin kendala dari mereka yang dari pihak BP2MI mengetahui terkait hal tersebut, dan tadi kan juga sudah dikatakan bahwa sudah ada koordinasi atau dialog kemarin 2 hari lalu dengan Menakar begitu,
ada 2 opsi yang diajukan. Nah, kemudian respon yang sejauh ini diterima dari pihak Menaker sendiri terkait 2 opsi yang diberikan dari pihak BP2MI sendiri seperti apa? Ya, langkah yang kami lakukan sejak Perbadan tanggal 15 Agustus 2020 saya tantangani 6 bulan menuju pelaksanaan yang harusnya dimulai hari ini. Tadi saya katakan saya sudah melakukan pertemuan dengan Menaker. Tentu berharap Menaker ya melakukan revitalisasi BLK sebagai tempat dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kita harus jujur untuk mengakui fakta lapangan bahwa ada BLK yang memang sangat siap, tapi ada BLK yang memang sudah tidak bisa digunakan, bahkan ada daerah yang sama sekali tidak memiliki BLK. Ini tentu bukan tanggung jawab BP2MI, sehingga itulah kami koordinasikan dengan Kemnaker. Pertemuan kami dengan Kemlu, Ibu Menlu langsung, saya sampaikan, terkait Perbadan ini, di luar tentu pembicaraan hal-hal lain, kami meminta bantuan, memohon bahkan, agar Kemlu melalui perwakilan melakukan pembicaraan-pembicaraan sosialisasi terhadap negara-negara penempatan. Ya persoalan bahwa apakah Naker melakukan revitalisasi BLK, apakah Kemlu melakukan upaya-upaya yang kita minta tadi, ya sejarah lah yang akan membuktikan itu. Sekali lagi, saya tidak ingin mempunishment, tapi sejarah dan rakyat di era keterbukaan ini bisa melihat kesungguhan dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kemlu. Ya. Nah, mudah-mudahan tentu selain Kemlu, Mendagri dan Naker ya, itu langkah-langkah Mendagri juga. Kami ketemu dengan Mendagri, pertemuan itu saya pimpin, saya sampaikan, Pak Mendagri mohon dipahami terkait isu Perbadan ya, bahwa Perbadan ini kami keluarkan tahun 2020. Sebetulnya Kepala BP2MI sebelumnya sudah bisa melakukan sebetulnya, ya, karena ini sudah perintah undang-undang. Tapi jika itu baru dikeluarkan saat ini, itu bukan berarti Pemda bisa beralasan, ya, ini mendadak, ini terlalu mepet, tidak, karena patokannya adalah undang-undang yang dikeluarkan tahun 2017 bahwa penyelenggaraan pendidikan pelatihan harus menjadi tanggung jawab Pemda. Nah itu kami mohon juga kepada Pak Mendagri saat itu untuk Pak Mendagri tentu menginstruksikan. Karena itu bukan kewenangan kami untuk menginstruksikan para kepala daerah. Nah mudah-mudahan tentu dari fakta empirik yang menyakitkan yang saya katakan tadi, ya, sehingga ini berakibat kita memperpanjang masa transisi 6 bulan ini kita akan berkolaborasi sinergi kembali kementerian lembaga untuk lebih masif yang melakukan sosialisasi ke daerah-daerah termasuk bilateral dengan negara penempatan. Jadi Pak, sebelum dihapuskannya biaya penempatan, apakah negara tidak diuntungkan Pak dengan biaya tersebut? Kenapa? Sebelum dihapuskannya biaya penempatan, apakah negara tidak diuntungkan Pak dengan pungutan biaya tersebut? Ya negara dalam hal ini juga rakyat dirugikan. Karena kebutuhan biaya pendidikan dan pelatihan yang selama ini PMI tidak memiliki uang untuk membiayainya, ternyata itu ditangani oleh koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan non perbankan. Nah, liciknya adalah mereka meminjam KUR ya ke bank dengan bunga 6%, itu dipinjamkan kepada PMI, akhirnya PMI dibebani bunga 21 hingga 27%. Dan itulah yang berakibat dan konsekuensinya PMI tidak menerima gaji selama 8-10 bulan. Jadi sikap pembelaan kita sebagai bentuk keadilan negara adalah untuk menyelamatkan PMI tidak lagi dibebani biaya pelatihan yang selama ini ditangani oleh pihak ketiga, tapi intervensi negara. Undang-undang telah memberikan mandat kepada daerah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Ya, dan sekarang KUR melalui Permenko PMI directly bisa meminjam langsung ke bank tanpa pihak ketiga. Ada lagi? Oke. Waalaikumsalam. Mengapa mesti mundur Pak? Sebenarnya kan kesalahan itu ada di pihak daerah yang tidak mau mendukung BP2MI dalam konteks memberikan pendidikan dan pembangunan seperti Bapak bilang tadi. Apa tidak mereka diberikan sanksi atau apa barangkali daripada mundur? Karena itu tidak masalah besar barangkali Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana tanggapannya? Saya tegaskan tadi, ya, saya ingin ulangi ya. Poin ke-10, saya ulangi. Jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak bisa berjalan karena ketidakseriusan dukungan kementerian dan lembaga lain, dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah
yang menjadi kantong-kantong PMI untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PMI sebagaimana perintah Undang-Undang 18 2017, atau karena adanya pihak-pihak yang lebih nyaman berkomplot dan menjadi antek para sindikat praktek ijon dan rente yang menyebabkan tidak terlaksananya pembebasan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis pekerjaan terhitung 15 Juli 2001, maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan Kepala BP2MI. Alasannya apa? Satu, yang saya pahami, secara prinsip, tentu ini masalah prinsip bagi saya. Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya. Dua, saya dididik untuk setia kepada rakyat, setia kepada cita-cita negara, dan patuh kepada konstitusi dan undang-undang dan perintah Presiden Republik Indonesia yang memberikan mandat dan perintah kepada saya untuk bekerja sebagai Kepala BP2MI. Saya juga sadar secara prinsip pemimpin tidak dilahirkan untuk kompromi dengan segala praktek yang menindas bahkan merampas cita-cita dan mimpi indah rakyatnya, kecuali mewujudkannya. Artinya begini, kalau saya tetap menjadi Kepala BP2MI, kemudian perbadan pembebasan biaya tidak bisa terlaksana, artinya saya duduk di kursi kekuasaan dengan terus-menerus menyaksikan penderitaan dan penindasan rakyat yang harusnya saya bela. Sehingga pilihan saya, daripada saya menyaksikan di kursi kekuasaan, di ruangan megah kantor ini yang dibiayai dari keringat dan darah rakyat, ya, di mana PMI tetap dibebani biaya penempatan, dan bahkan mereka harus terjebak pada praktek ijon dan tente, maka saya lebih baik memilih untuk mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Nanti kita lihat 15 Juli 2021, apakah ini bisa terlaksana atau tidak. Cukup ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang mengikuti secara virtual. Kami juga menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus berjuang mewujudkan mimpi-mimpi indah pekerja migran Indonesia, rakyat yang telah memberikan pajak kepada negara dan devisa ini yang sangat besar, yang semua itu dinikmati oleh para pejabat tinggi negara, anggota DPR, elit pemerintahan di negara ini. Dan mudah-mudahan tentu ini menjadi permenungan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.